Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa alimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah memberikan kepada ibu-ibu, keluarga, pemirsa dan kita semuanya kesehatan, keberkahan, kemuliaan, terlindungi dari mara bahaya, dan Allah berikan kepada kita selalu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan hari ini, tema yang akan kita bahas adalah jangan merasa aman dengan sifat munafik. Tentu kita mengenal munafik, akidah, keyakinan, dan ada kita mengenal sifat-sifat orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran, orang-orang munafik digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 16, di mana mereka merasa diri beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka ucapkan, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari akan Allah dan hari akhir. Mereka menyembunyikan keingkaran tersebut, seakan-akan bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk ditipu. Mereka apabila bertemu dengan orang-orang beriman, dia mengatakan, amanna, kami beriman. Tetapi ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka atau kelompok mereka, mereka mengatakan, kami tidak beriman, kami hanyalah mengolok-olok. Sikap sombong yang ada pada diri mereka pun, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, mereka mengatakan, bagaimana kami beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap rendah orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan pengerusakan di muka bumi, mereka malah mengatakan, kami tidak melakukan pengerusakan, justru kami melakukan perbaikan-perbaikan di muka bumi. Namun hakikatnya mereka adalah pelaku pengerusakan di muka bumi. Itu bagian kondisi orang-orang munafik yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 16. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 67 pun digambarkan bahwasanya orang munafik laki dan perempuan sama saja. Mereka bersekongkol, mereka bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruna bil munkar. Mereka mendorong, mengajak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mencegah, menghalang-halangi, dan tangan-tangan mereka menggenggam dengan kuat, yaitu mereka pelit, kikir, dan bakhil. Mereka tidak mau membantu orang-orang yang ada di sekitar. Inilah gambaran daripada orang-orang munafik. Maka kita ingin agar kajian ini terselamatkan dari sifat munafik. Memang kita menjadi orang yang merasa diri beriman kepada Allah. Dengan lisan kita ucapkan, hati kita membenarkan,
bahkan kita tunjukkan dengan ketaatan, namun mungkin ada sifat-sifat yang sama seperti sifat-sifat orang-orang munafik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim digambarkan, min alamatil munafiqi thalathatun, di antara tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yaitu apabila dia berkata dusta, bila berjanji ingkar, dan bila diberikan amanah berkhianat. Padahal orang yang berkhianat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka nanti akan diberikan bendera dan akan dikatakan kepada mereka, inilah si pengkhianat fulan. Na'udzubillah. Kita tentu berupaya agar diri terselamatkan. Gambaran tentang orang munafik juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, dan Allah menipu mereka. Maksudnya membohongi Allah, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang disembunyikan di dalam hati, padahal Allah mengetahui apa yang di dalam hati seseorang. Kemudian Allah memberikan gambaran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka melakukan salat, mereka berdiri salat tetapi dengan penuh kemalasan. Maka ada riwayat yang menjelaskan, ada orang yang salat menunggu sampai dengan matahari hendak tenggelam. Maka kata baginda Rasulullah, itulah salat orang munafik. Itulah salat orang munafik. Ini sebuah gambaran. Tidak ada uzur, tidak ada alasan menunda-nunda salat, menganggap remeh urusan salat kita. Padahal salat itu adalah yang paling utama dan yang akan dihisab oleh Allah pada awal penghisaban. Gambaran orang munafik kemudian juga yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ria di dalam amalnya, di dalam segala aktivitas ibadahnya, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi berkeinginan agar orang-orang melihat perbuatan baiknya dan orang-orang memujinya. Bahkan mungkin ingin didengar segala kebaikan-kebaikannya, sehingga mereka juga tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Apakah kita termasuk kelompok yang demikian? Mari kita jujur mengevaluasi diri. Apakah kita merasa aman dari sifat-sifat munafik seperti yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah beserta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah menjadi hal yang biasa kita mendengarkan bahwasanya kamu munafik. Hati-hati pula, karena dikhawatirkan ketika tidak ada tanda kemunafikan kepada seseorang, kemunafikan itu kembali kepada diri kita. Sibukkan dengan evaluasi diri. Jangan mudah untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Maka daripada itu, marilah kita bersama keluarga perhatikan urusan ini, yaitu
Jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan. Jangan sampai tanda kemunafikan ini ada pada diri kita. Inilah cara kita menyelamatkan diri dari sifat munafik. Seperti yang tersebut, yaitu ketika kita berkata, sekarang berkatalah dengan yang jujur. Berkatalah apa adanya. Tidak usah didramatisir. Tinggalkan pencitraan. Hilangkan selalu keinginan syahwat untuk dipuji dan dipuja. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, amilus salihat. Lakukan amal soleh terus menerus. Dan ketika kita mendapatkan sebuah perjanjian di antara kita, baik kepada orang yang beriman ataupun kepada selain muslim, kita tetap punya kewajiban. Perjanjian itu harus dipenuhi dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Perjanjian untuk melunasi hutang, perjanjian untuk memenuhi kewajiban, kewajiban untuk melaksanakan sebuah perintah atau pekerjaan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita berkhianat. Apa yang sudah menjadi beban yang Allah amanatkan kepada kita atau orang lain amanahkan kepada kita, kewajiban kepada kita untuk melaksanakannya. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan oleh mereka yang memberikan amanah kepada kita. Kemudian hadirin dan ibu-ibu majlis taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, yang perlu diperhatikan lagi adalah dalam urusan ibadah. Adakah rasa pada diri keriaan, ingin dipuja, puji, disebut-sebut, merasa diri telah melakukan banyak amal saleh, merasa diri sudah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, merasa diri banyak bersedekah, banyak berbagi kepada anak yatim piatu du'afa. Hendaknya merasa diri ini kita sisihkan agar tidak muncul penyakit riya, ujub. Jangan sampai amalan kita hancur karena riya, terlebih menyakiti orang-orang yang pernah kita beri bantuan. Perhatikan kepada urusan-urusan ibadah yang kita lakukan. Adakah nilai keriaan yang bisa menghancurkan? Ini sangat-sangat berbahaya. Orang yang merasa diri ikhlas belum tentu ikhlas hakikatnya. Terkadang mengatakan ikhlas agar orang-orang melihat dirinya sebagai orang yang ikhlas. Ini juga bagian daripada keriaan yang tanpa kita sadari. Maka ada doa yang hendaknya selalu kita untuk dibaca selesai sholat. Permohonan pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, aku mohon tolong kepadamu ya Allah, agar aku mampu selalu menyebut namamu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, bimbingan, sehingga kita selalu terselamatkan dari sifat-sifat munafik. Apalagi munafik secara akidah, mereka diancam oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik dimasukkan ke dalam neraka yang asfal, paling dasar, paling bawah.
dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi orang-orang munafik. Mari kita selalu berupaya, berikhtiar dan memohon pertolongan Allah agar terselamatkan dari sifat-sifat munafik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon curahan kasih dan sayangmu ya Allah, agar Engkau selalu memberikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat orang-orang munafik. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bersahaja untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, untuk selalu bersabar atas segala ujian yang menimpa kami ya Allah, dan jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah kami, kekhusyuan di dalam salat kami, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang terampuni dan orang-orang yang kami cintai yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, dari keluarga kami, jamaah kami, dan orang-orang yang kami kenal. Berikan ampunan kepada mereka, rahmat. Jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Jauhkan mereka dari azab kubur, dan kumpulkanlah kami nantinya bersama-Mu di surga yang tinggi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah kesyukuran atas limpahan nikmat ya Allah, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat setiap saat, setiap waktu, mensyukuri keadaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi keselamatan, berikan keselamatan kepada kami, keturunan kami, jamaah kami, dan keluarga kami dari segala macam bala, penyakit. Mereka yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, hilangkan rasa sakitnya ya Allah, berikan kepada mereka kesabaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kemudahan kepada urusan mereka yang membantu urusan-urusan kami. Berikan kemudahan kepada mereka yang membantu urusan anak-anak yatim kami. Berikan keberkahan pula kepada mereka yang membantu pembangunan pondok yatim dan du'afa di tempat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit munafik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.